Jumpa lagi Jaga TV. Ya, kali ini kita datang dan kita mau bahas sebuah teknologi yang udah beberapa kali dibahas, tapi kali ini menarik sekali karena datangnya ke sebuah game yang sudah lama tidak berubah. Ini adalah game Minecraft. Ya, ini game Minecraft, benar. Aneh, ajaib, ada reflection segala macam kayak begini. Iya, saya pastikan ini game Minecraft ya. Ya, benar ya, ini game Minecraft ya. Benar kan? Ya, saya kembalikan lagi biar Anda bisa melihat keindahan game yang satu ini. Ya, game Minecraft sekarang sudah menerima update yang luar biasa, yaitu Ray Tracing. Dan kita akan membahas mengenai Ray Tracing dengan game Minecraft ini bersama Pledidus dan Alpha Jonathan. Ya, oke. Seperti kita tahu, game yang satu ini memang udah lama banget dibilang mau pakai VGA apa juga kotak-kotak. Nah, sekarang ini berubah. Begitu pakai RTX, gambarnya jadi berubah kayak begini. Shading, lighting, semua jadi keren banget karena ada ray tracing-nya. Dan ini sudah jadi mitos yang dibahas sejak lama dan sekarang sudah ada gamenya. Nah, mungkin baiknya kali ini kita langsung ngobrol dengan Vladilus yang dari Jagat Play. Kita akan bicara impresinya dia pertama kali nyobain karena dia masih baru banget ya, baru banget ready. Dia udah nyoba beberapa hari. Impresinya dia apa? Yuk kita panggilin Plat ya. Nah, sekarang saya udah sama Vladilus Santoso ya. Ya, Walaupun halo. sama-sama di rumah ya, kita bisa sok-sok tunjuk-tunjuk begini ya. Ya, kita berdua sama-sama di rumah. Yang bedanya saya di rumah saya sendiri, Fredus di kantor karena rumahnya di kantor. Ya, anyway, ya. Plat udah nyobain Minecraft, game yang suka jadi bercandaan ini kan, yang suka dibilang, ya dibilang mau pakai apa juga tetap aja kotak-kotak gitu kan. Oke, suddenly dia berubah drastis. Nah, menurut lo gimana, Plat? Lo yang udah nyobain berapa hari ini, lebih duluan dari gue juga nyobainnya. Gue rasa kita udah di tahap kita nggak bisa lagi ngolok-ngolok Minecraft, ya kan? Wah, lu ngapain beli kartu grafis RTX Nvidia buat main Minecraft doang gitu? Sekarang udah ada fungsinya karena ray tracing-nya udah didukung. Dan so far dari yang gue coba memang peningkatannya signifikan sekali. Kayak dari game yang mungkin terasa nggak relevan lagi secara visual, sekarang benar-benar jadi game yang secara visual ya modern gitu, terutama ya karena berkah ray tracing-nya ini gitu. Gitu ya. Iya. Pertama kali nyoba nggak yang wah gitu, mind blowing gitu nggak sih? Sebenarnya ya main blowing juga gitu karena seperti kita tahu ray tracing kan memang ditujukan buat bikin simulasi cahaya menjadi serealistis mungkin kayak di dunia nyata gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu kayak kenapa lu mesti ngelakuin ini di Minecraft ya, notabene cuma kotak doang gitu kan. Terus kita lihat banyak hal yang disuntikin di sini yang bikin ray tracing-nya ternyata bekerja dengan sebegitu baiknya sampai lu ngerasa kayak oh sekarang gue ngerti kenapa Minecraft yang jadi bahan untuk implementasi ray tracing terbaru ini gitu menurut gue. Asik. Jadi Terus lu udah nyoba apa lagi? Apa aja part-part yang udah dicobain kemarin? seperti kebanyakan game ray tracing ya gue cobain kayak refleksi ya reflection, jadi kayak pantulan dan sebagainya. Terus ada seberapa akurat tata cahayanya. Tapi kita nggak akan ngomong sebagai seteknis gimana amat, cuman kita pengen lihat apakah kalau misalnya lo aplikasikan sesuatu yang lo rasa rasional di dunia nyata, terus lo cobain di Minecraft apakah berjalan atau enggak, dan ternyata memang berjalan. Terus gue juga nyobain kayak apakah kalau misalnya lo ngelihat sesuatu dari sesuatu material yang sifatnya bisa ngebelokin cahaya, misalnya kayak air, apakah akan berpengaruh atau enggak, dan ternyata itu berpengaruh banyak juga gitu. Jadi dari impresi yang gue cobain, dari semua hal yang gue coba, gue bisa bilang kalau mereka nggak ngomong kosong gitu untuk soal ray tracing-nya. Memang kalau misalnya lu lakuin di skenario, lu bisa ngecek sendiri dan lu bisa ngerasain sendiri gimana ini teknologi sekarang ngubah Minecraft bekerja gitu in a way. I see. Berarti ini bakal bikin perubahan yang lumayan jauh di game ini sendiri ya, yang kayaknya Iya. udah cukup tua gamenya sebetulnya. Iya. Ada kelihatan kemungkinan bahwa ada perubahan kayak misalnya dari Java version pindah ke Bedrock version gitu mungkin ya?
Si Nvidia udah confirm kalau misalnya mereka bakal ngasih satu tool supaya lu bisa convert dunia lu dari Java ke Bedrock, dan kalau misalnya pengen nyobain RTX-nya langsung bisa. Jadi Oh, ada oke. opsi untuk itu sekarang. Sekarang ini basically harus punya yang Bedrock atau Windows 10 version untuk bisa ngerasain ini ya. Iya bener, lu mesti pakai yang Bedrock, lu nggak bisa Dari pakai yang Java. Bedrock. Itu lebih awesome gitu. Segitu banyak world di Java yang keren-keren banget gitu. Terus tiba-tiba sekarang mau pindah ke Bedrock dan pakai RTX bener-bener gila. So first impression gimana? Masih menunggu lagi atau? Gue mungkin akan ngasih, semoga sih gue bisa nyontekin beberapa footage yang gue ambil. Jadi gue akan kasih beberapa skenario yang bisa lu lihat sendiri. Oke. Kita nggak akan ngobrolin soal seberapa peningkatan tekstur dan segala macam. Lu udah pasti bisa lihat mana yang RTX, mana yang enggak. Bahkan dari pandang doang lu bisa tahu. Itu yang Yeah. pasti. Yang skenario pertama yang gue akan kasih adalah seberapa akurat cahayanya. Jadi kalau misalnya lu lihat di gambar, bukan gambar, di video yang lu lihat sekarang, gue nempatin ada obor di sebelah kiri. Terus gue tambahin satu balok metalik di tengah, dan ada cahaya biru di sebelah kanan. Ini pertama kalinya kalau misalnya lu pakai RTX, kalau misalnya lu pakai balok yang memang dasarnya metalik, dia akan berfungsi seperti metalik. Nvidia bilang ini physics based materials, jadi cahaya akan mantul di metalik seperti di dunia nyata. Lu bisa lihat kalau misalnya cahaya obor di sebelah kiri akan terpantul merah di metal, sementara yang di sebelah kanan yang kena cahaya biru akan terpantul biru juga. Nah, ada hal unik yang gue lakuin, jadi gue menghancurkan balok-balok di bagian bawah yang gue simpan, yang bisa dibilang mengisolasi antara lampu merah dan lampu biru. Begitu lu hancurin bagian tengahnya, lu bisa lihat kalau lampu biru yang warnanya biru itu mulai melebur ke dalam cahaya yang merah gitu. Terus bisa direfleksi bagian bawah baloknya, warna biru dan warna merah itu bercampur. Terus kalau misalnya gue tutup lagi, mereka akan terisolasi penuh lagi. Itu yang menurut gue lumayan bikin gue amazed. Memang ada sedikit delay, jadi kalau misalnya lu tutup cahaya birunya, dia nggak akan langsung kayak blup, langsung full merah. Akan ada sedikit kalkulasi gitu sampai dia menghitung kalau daerah ini cuma ada cahaya merah doang gitu. Jadi lu bisa akurasinya itu keren banget. Terus skenario kedua yang menurut gua lumayan menarik juga datang dari air. Jadi karena dia ngeklaim physics base, jadi sekarang kalau misalnya lu lihat sesuatu dari dalam air, jadi air udah nggak kayak cuman transparan doang kayak di Bedrock biasa. Sekarang memang ada teksturnya. Nah, kalau misalnya lu belajar fisika, lu ngerti kalau misalnya cahaya masuk ke dalam air, dia akan terbelokkan, jadi menghasilkan kayak semacam distorsi gitu. Nah, kalau misalnya lu hidupin RTX, lu ngeliat sesuatu dari dalam air yang bening, lu akan bisa ngeliat bagaimana visual lu akan terdistorsi gitu sama sumber cahaya yang ada gitu. Kalau misalnya yang di non RTX ya lu akan lihat bentuknya sama aja gitu. Jadi perubahannya lumayan signifikan juga di situ. Nah, kalau misalnya yang nomor 3 ini mungkin ini juga lumayan unik. Jadi pertama gue kira Minecraft itu akan masalah soal visual doang, RTX. Tapi in a way ketika lu pikir-pikir, dia akan mempengaruhi gameplay juga gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya lu menggali jauh ke dalam tanah, sementara sumber cahaya lu cuman ada di atas doang, mataharinya doang, ya makin dalam lu gali, lu makin gelap kan. Sementara kalau misalnya di Minecraft RTX, cahaya akan konstan kan. Jadi kayak ya mungkin akan pasang obor, lu akan bisa lihat sedikit, tapi selama lu menggali ya cahaya akan konstan gitu. Sementara kalau misalnya lu main pakai versi RTX, semakin dalam lu menyelam, semakin dalam gua yang lu bikin, semakin cahayanya semakin jarang, ya lu mau nggak mau akan ketemu daerah yang semakin gelap dan lu mesti bawa lebih banyak obor misalnya. Jadi ada sedikit pengaruh juga soal kira-kira gameplay kayak apa yang lu dapetin ketika lu pakai versi RTX. Terus skenario keempat yang mungkin agak kecil dan minim, kalau misalnya lu nggak perhatiin yang jelas, jadi ada satu skenario di mana lu bisa masuk ke dalam rumah. Jadi dia ada satu ruangan kecil dan beberapa balok dan ada beberapa jendela. Kalau misalnya non RTX, semua ruangannya akan warnanya sama aja. Jadi kayak terangnya sama, nggak ada yang berbeda di situ. Tapi kalau misalnya lu lihat dengan RTX, lu bisa lihat kalau misalnya berdasarkan dari mana cahaya datang dari jendela, lu bisa kayak ada sedikit soft shadow di balok-balok yang seharusnya memang secara rasional di dunia nyata memang
Oke, gue ngerti kenapa di situ ada bayangan gitu. Jadi in a way dia juga mempengaruhi semacam perbedaan semacam atmosfer semacam apa yang lo dapetin ketika lo main antara versi RTX dan RTX. Terus implikasi ke dalam gameplaynya adalah ketika dulu misalnya ketika lo main Minecraft no RTX, lo pengennya, hey gue pengen bikin kastil segede mungkin yang gue bisa langsung, nggak ada masalah. Lo pengen bikin, lo nggak peduli apapun. Tapi sekarang dengan ada RTX, lo bisa bikin skenario di mana hey, gue pengen bikin kastil, tapi gue pengen entrance pintu masuknya itu dramatis gitu. Jadi gue pengen bikin jendela di sebelah kanan atas supaya ada cahaya yang masuk, supaya ketika buka pintu kastil gue, wah dramatis gitu. Jadi in a way dengan efek RTX ini nggak cuma bikin visualnya menarik, tapi ada pendekatan desain di mana lu bisa ngelakuin sesuatu buat bikin atmosfer bangunan lu atau dunia lu jauh lebih atmosfer gitu menurut gua. Sementara itu dari itu sih kesan gua sih. Gua sih gak akan ngomongin teknis ya. Itu mungkin sih cuman dari kesan yang gua dapetin sih itu sih. Oke. Safar ya, lu coba pakai apa lu nyobanya? Pakai laptop? Iya, gua nyobain pakai RTX 2060 di laptop gaming. RTX 2060 di laptop gaming. Oke. Dan itu udah cukup impresif. Oke, keren Plat. Demonya keren banget. Semoga bikin tambah ngiler-ngiler buat kalian-kalian yang udah punya akun Minecraft di Windows 10, mungkin pengen banget nih berusaha untuk ngambil ininya ya, betanya buat Minecraft RTX ini ya. Gitu. Oke, thank you Plat. Abis ini kayaknya kita mesti ngobrol sedikit teknis nih ya, gimana cara ngejalaninnya nih. Kita coba panggil Alpha Jonathan. Oke, sekarang udah dengan Alpha ya. Pak, gimana Pak? Impression lo Pak dengan si Minecraft yang berubah jadi RTX ini, jadi ray tracing ini. Oke, ada dua sih. Mungkin disclaimer dulu bahwa gue bukan pemain Minecraft. Bukan sebetulnya gue ngomongin Minecraft, gue gak main Minecraft sama sekali. Gue bahkan gak tahu Minecraft itu seperti apa. Baru tadi malah memaksakan beli dan download gitu kan sama yang cek versi beta. Oke, terus lihat versi istilahnya mungkin impression dari nggak pakai RTX mode dan pakai RTX mode ya. Ya itu bedanya udah jelas banget, mungkin orang buta kali nggak bisa lihat bedanya. Itu visualnya jauh banget ya, seperti yang mungkin tadi Plat juga udah bahas bahwa dari segi visualnya jauh banget. Dan hal kedua yang gue notice adalah resource-nya berat gila. Jadi frame rate-nya langsung drop sehabisnya tanpa gue harus lihat frame rate counter, bahwa gue lihat itu oke, itu frame rate-nya drop lumayan jauh. Jadi kayak bebannya masif banget. Itu yang dua kesan gue dapat dari nyalain. Cantik dan beban. Cantik dan berat. Berat. Itu biasanya kalau orang nggak cocok. Oh, parah lo. By the way, anyway. Aspek teknisnya apa yang bisa sekilas mungkin lo cerita sedikit tentang si Minecraft RTX ini? Oke, jadi mungkin kalau di sini gue akan bicara dulu secara spesifik. Jadi teman-teman bisa lihat map ini yang gue pakai. Jadi gue pakai mapnya namanya Color Light and Shadow RTX. Dan game ini mungkin secara singkat dulu teman-teman tahu dia jalan di DirectX 12. Ini yang versi beta ya, yang versi beta RTX-nya jalan di DirectX 12. Jadi kalau teman-teman masih pakai yang DirectX 11 itu mungkin versinya agak salah, bukan yang versi RTX. Nah, dan di sini yang pengen gue kasih lihat adalah perbedaan ini udah jelas banget, teman-teman bisa lihat contoh gue di sini bahwa ini ada perbedaan saat kita default, kemudian saat kita pindah ke RTX langsung mantul semuanya, mantul kita bisa lihat cahaya kiri kanan gitu kan. Nah, dan yang unik di sini kalau teman-teman lihat frame rate-nya drop, aduh terus gimana saya bisa main? Nah, di sini ada satu option yang namanya upscaling. Teman-teman bisa lihat di sini optionnya namanya upscaling. Itu mengaktifkan yang disebut dengan NVIDIA DLSS, Deep Learning Super Sampling. Begitu kita klik, ini hasilnya. Langsung frame rate-nya naik lagi. Jadi membuat dia jadi playable. Jadi menurut gue yang mau gue jelasin di sini lebih ke arah expected performance. Jadi kalau teman-teman main game ini, teman-teman akan membutuhkan GeForce RTX minimal RTX 2060, yaitu RTX paling bawah. Ini nggak akan berjalan di GeForce GTX, karena tadi malam gue udah coba di 1080 Ti, nggak jalan mode RTX-nya. Dan itu expected untuk saat teman-teman main di 1080p, di resolusi 1080p, teman-teman akan main di sekitar 30-40 fps. Mungkin yang pakai RTX 2060 bakal, gue pakai 2060, masa gue main di 30-40 fps yang bener aja gitu kan. Tapi itulah segitu beratnya
sebesar itu beban dari Minecraft RTX ini. Dan makanya kenapa nanti bisa dibantu dengan yang namanya DLSS. Oke, jadi kita tahu dulu kita butuh RTX 2060 untuk main ini minimal di sekitar 30-40 fps. Kita bisa dapat beberapa frame rate balik menggunakan DLSS. DLSS itu apa sih? Mungkin teman-teman apalagi yang mungkin main Minecraft selama ini nggak lihat ada opsi namanya DLSS, itu baru benar-benar kali ini juga ada. Jadi nggak cuma RTX yang ada di sini, tapi juga ada DLSS. DLSS itu sendiri sebetulnya secara singkat, kalau gue harus jelasin singkatnya di sini, DLSS adalah proses rekonstruksi image. Jadi gambarnya dijalankan di resolusi lebih rendah dulu, baru abis itu gambar tersebut di upscale menggunakan AI. Mungkin penyederhanaannya seperti demikian, walaupun sebenarnya prosesnya jauh lebih susah daripada itu. Cuman, jadi misalnya teman-teman jalanin 1080p dan teman-teman nyalakan DLSS atau upscaling ini, teman-teman nggak jalan di 1080p sebetulnya. Jadi dia jalan di resolusi internal yang lebih rendah, yang Nvidia tidak bilang berapa, kemudian game juga tidak bilang berapa, tapi nanti itu akan di upscale menggunakan AI dengan gambar yang mendekati resolusi native-nya. Jadi teman-teman nggak dapat beban 1080p, tapi teman-teman dapat istilahnya image yang mirip dengan 1080p. Kalau kita bicara soal total performance sendiri, ini tadi teman-teman bisa lihatnya bedanya lumayan jauh. Jadi kita bisa naik dari sekitar 30-40an tergantung scene, sampai kita bisa naik ke di atas 60. Segitu masifnya implementasi DLSS ini, dan itu yang kayaknya membuat Minecraft itu jadi playable. Minecraft kata jadi playable. Karena menurut gue ya nggak nyaman banget main di sekitar 30 fps di sini. Dan teman-teman bisa lihat ini, ada sebuah tabel yang gue bikin di map yang sama. Jadi saat kita main di 1080p itu native-nya berapa, DLSS seberapa. Kayaknya kalau 4K udah agak sedikit nggak mungkin karena kita udah masuk di 10 fps. Kalau di RTX 2060, gue nyobanya di 2060 Super by the way, gitu kan. Kemudian saat kita 4K DLSS kita bisa dapat 30 fps. Jadi itu peningkatan performance yang jauh banget, walaupun kita nggak tahu internalnya dia di render di berapa. Jadi kita bisa lihat di situ juga saat kita jalan di 768 atau 720p, berarti 1280 ke 720 ya, itu performance-nya mirip sekali dengan 1080p DLSS. Jadi gue akan sedikit berasumsi DLSS ini aslinya resolusi internet sekitar antara 720p sampai 780p. Gitu. Jadi itu soal DLSS. Dan yang berikutnya, walaupun buat gue pribadi lebih kayak mungkin limitasi namanya juga masih beta gitu ya. Saat kita pakai RTX, dia istilahnya render distance untuk yang ray tracing render distance-nya nggak segitunya tinggi. Dia pilihannya opsinya di 8. Tapi kalau kita bisa naikin ke 24, di map yang gue pakai di color light and shadow ini nggak segitunya ngefek karena kayak mapnya agak pendek. Tapi saat kita pakai map yang lumayan masif, ini teman-teman bisa lihat berikut ini, bedanya jauh banget. Bedanya jauh. Jadi istilahnya itu kita bisa lihat bedanya dari bisa 30 sampai berapa fps tuh bedanya. Jadi saat kita naikkan render distance, yang Nvidia sendiri bilang disarankan di 8 untuk pemakai RTX 2060. Tapi dari gue pribadi, gue melihat implementasi ini walaupun berat, menjadikan sesuatu yang menarik dan membuat gue jadi punya banyak harapan untuk kedepannya fitur ini sih. Jadi gue berharap dengan ini ditaruh di game sepopuler Minecraft, walaupun gue nggak main gitu ya. Ini akan membuka banyak pilihan, membuka banyak opsi, membuka banyak teknologi ini ke banyak orang. Mereka bisa lihat, oh ternyata ray tracing itu seperti kayak gini ya. Walaupun nanti urusan mereka bilang itu kayak banyak yang cuma nyinyir bilang game kitik-kitik pikir RTX gitu kan. Jadi bakal banyak yang nyinyir kayak gitu. Cuman gue sendiri ngelihat ini sebuah tindakan yang pushing teknologi, dan gue suka pushing teknologi. Ya walaupun akan ada beberapa orang dibaperkan untuk harus beli GeForce RTX minimal 2060 gitu. Dan gue sebetulnya pengen lihat apakah implementasi ini bisa jalan di hardware yang nggak pakai istilahnya nggak pakai hardware accelerator, nggak pakai dedicated accelerator seperti GeForce RTX. Adakah implementasi lain gitu kan yang bisa dijalankan di graphic card mungkin GeForce GTX atau graphic card non RTX lainnya? Itu yang gue pengen lihat sih. Atau gue juga pengen lihat bedanya supaya orang-orang tuh bisa lihat, oh gue harus beli GeForce RTX apa enggak gitu. Dan kayaknya sekarang bakal banyak sekali orang-orang yang mungkin entah anak atau siapa mungkin minta sama orang tuanya, papa beli laptop RTX gitu. Buat main. Tapi ya itu intinya, gue walaupun dia berat, tetap bisa lihat performance-nya. Gue melihat banyak sekali teknologi yang ditaruh di game ini yang menarik untuk diimplementasikan, dan implementasi sendiri menurut gue istilahnya menunjukkan ini bisa dibawa kemana sih. Kalau game seperti ini bisa dibawa kayak begini,
gue sangat berharap ini banyak diimplementasikan di yang lain juga. Dan yang mungkin sebagai tambahan doang, mungkin ketahuan umur kalau gue ngomong kayak gini, implementasi ray tracing ada di Minecraft ini mirip kali dengan yang ada di Quake 2. Dulu kan gue main Quake 2, terus ngeliat Quake 2 RTX, itu rasanya kayak gitu. Pindahnya kayak gitu, walaupun saya Quake 2 RTX tidak punya DLSS, jadi gue harus main di 30 Anyway, kurang lebih kayak gitu. Hopefully nggak kepanjangan. Oke, jadi kira-kira Pak, lo bakal pakai ini buat benchmark nggak? Ya, definitely akan pakai ini. Karena kebetulan downloadnya juga nggak gede. Jadi gue akan mencoba untuk pakai ini untuk menguji dan menyiksa beberapa GPU. Iya. Kayaknya ini bakal jadi benchmark standar juga nih akhirnya nih ntar ya. Soalnya ya seru juga, bisa nyoba RTX-nya di situ, bisa nyoba non-RTX juga bisa dites di situ sekalian gitu kan. Kan ya kalau misalnya udah pakai RTX sekarang berarti napas game ini lebih panjang lagi dari yang kita perkirakan gitu kan. Ya mungkin saya tahu banyak yang masih main ini, saya tahu masih banyak banget yang main ini. Dan mungkin ini akan menarik orang-orang yang tadinya belum main Minecraft atau merasa bahwa Minecraft nggak menarik, sekarang jadi menarik, tertantang kali bahkan untuk nyoba. Tapi harus datang dengan ya hardware yang kelas atas tentunya sekarang ya. Kayak gitu ya Pak ya? Yes. Oke, kalau gitu. Thank you banget Pak. Thank you banget. Nah, jadi gimana? Keren ya si Minecraft RTX ini. Tadi Pradipus sudah nyoba pakai laptop HP Omen yang RTX 2060. Saya sendiri barusan nyobain ini pakai Lenovo Legion ya, yang yaitu 740 ya pakai RTX 2070. Otomatis ini saya ngetes yang paling kencang dalam di jaket. Kemudian Alpha nyoba pakai PC desktop gitu ya, pakai RTX 2060. Tentunya kita akan coba lagi dengan yang lain-lain lagi dan akan jadi seperti dibahas tadi, jadi ujian standar kita nih mungkin ke depannya nih. Karena ya cantik juga ngelihatnya dan ini lumayan kecil sebetulnya ngedownloadnya. Ya, jadi kelihatannya memang ray tracing is here to stay ya. Dia akan ada di sini, ini bukan gimmick dan ini hanya akan semakin banyak diimplementasi. Tersedia ray tracing di Minecraft ini membuat ray tracing betul-betul nancep banget. Jadi saya nggak heran kalau ke depannya future-nya untuk gaming dari sisi visual adalah ray tracing. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.